Sepertinya hubungan Putra Sule, Rizky Febian dengan Mahalini Raharja kian serius. Bahkan, anak sambung Natalie Holzer itu mengaku sudah punya tabungan untuk pernikahan nanti. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Nah, hal ini dikulik Tarik Halilintar dan Fujianti Utami dilansir Tribun Style dari YouTube-nya pada Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Hubungan Rizky Febian dan Mahalini makin serius. Keduanya disebut sudah punya tabungan bersama untuk menikah. Hubungan asmara antara Rizky Febian dan Mahalini semakin hari semakin serius. Keduanya tak canggung lagi membagikan kemesraan mereka di depan publik. Akhirnya, banyak yang mendoakan agar keduanya segera menikah. Dan kabarnya, Rizky Febian dan Mahalini memiliki tabungan bersama yang digunakan untuk menikah nanti. Benarkah? Hal itu langsung ditanyakan Tarik Halilintar di depan Rizky Febian. Tapi benar nggak sih Kak Kiki sama Mahalini punya tabungan bersama untuk nikah? Tanya Tarik. Enggak, kalau tabungan bersama itu enggak. Karena kan belum punya hak ya. Tapi kayak lebih memanage, mengatur, satu sama lain aja, jelas Rizky Febian. Putra sulung komedian Sule itu mengatakan bahwa dirinya dan Mahalini saat ini sama-sama berjuang untuk menabung demi rencana menikah nanti. Kita kan punya tujuan sama, udah gimana caranya lu cari cuan, gue cari cuan, dikumpulin gitu, jelasnya. Masih penasaran? Tarik pun menanyakan perihal pengelolaan keuangan Rizky Febian dan Mahalini jika menikah nanti. Kalau nikah nanti pengaturan keuangannya gimana? Tanya kekasih Fuji lagi. Kalau gue itu tipikal suami-suami takut istri kan. Gue itu lebih ngalah dan gak mau ribet orangnya. Tapi gue tahu gue itu orangnya boros, makanya ketika gue dapat orang yang pas, lebih baik ada yang memperhatikan soal itu, pungkas Rizky Febian. Kalau lagi pacaran, rasanya dunia milik berdua. Inginnya selalu bersama. Nempel terus, kayak perangko. Tidak mau saling berjauhan, apalagi sampai berpisah. Dua sejoli memadu kasih. Ada yang cuma cinta monyet, cinta berstatus jalani saja. Ada pula yang sudah berpikir ke arah serius. Bagi mereka yang sudah menapaki fase serius, tentu saja akan memikirkan tentang masa depan keuangan bersama. Sebagai contoh untuk biaya pernikahan, mas kawin, sampai honeymoon alias bulan madu. Tercetuslah untuk membuat tabungan bersama. Menjadikan dua penghasilan dalam satu tabungan. Dengan begitu, biaya menikah yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta rupiah dapat terkumpul lebih cepat. Senangnya lagi, itu uang hasil jerih payah berdua. Tidak lagi merepotkan orang tua saat hendak menikah. Kelihatannya mimpi yang menarik ya. Tapi pernah kan terlintas bagaimana kalau nanti kamu putus? Bagaimana nasib tabungan kamu? Apakah bakal dibagi dua? Ini akan menjadi perselisihan hebat bila kamu dan pasanganmu saling egois. Oleh karena itu, sebaiknya pikirkan dulu baik buruknya sebelum membuat tabungan bareng pacar. Apa saja yang harus diperhatikan? Berikut ulasannya, seperti dikutip dari Cermati.com, Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2020. 1. Memicu persoalan keuangan. Masalah uang sangat sensitif. Tidak kenal keluarga, saudara. Bahkan hubungan orang tua dan anak saja bisa berakhir di meja hijau kalau soal duit. Apalagi yang cuma statusnya pacaran. Dalam mengelola tabungan bersama, biasanya akan terungkap perbedaan cara kamu dan pasangan dalam mengatur keuangan. Jika ada yang tidak jujur, akan menimbulkan perdebatan. Dan bila sampai berlarut-larut, bukan tidak mungkin membuat hubungan kamu dan pasangan berantakan.
berakhir dengan kata putus. 2. Muncul nyinyiran dari orang terdekat. Sebaiknya bila kamu membuat tabungan bersama pasangan, jangan sampai ada orang yang tahu, termasuk keluargamu. Sebab, tidak semua orang suka dengan caramu tersebut. Pasti ada saja orang-orang terdekat yang nyinyir dan ikut campur. Dipenuhi prasangka buruk, seperti nanti tabungan itu malah dikuasai si cewek, atau itu hanya akal-akalan cowok saja. Jika kamu terpengaruh dengan omongan-omongan tak sedap itu, rencana menikah dengan si dia hanya tinggal kenangan. 3. Bingung pembagian, gono gini, kalau putus. Semua orang pacaran serius, berharapnya sampai ke pelaminan. Tapi banyak juga yang putus, walaupun sudah pacaran bertahun-tahun. Kalau putus, kamu pasti akan dihadapkan pada persoalan rumit, yakni mengatur pembagian gono gini, alias uang tabungan yang sudah terkumpul. Bisa jadi, kamu dan pasangan saling ngotot mengenai besaran uang. Kamu atau pasanganmu yang lebih banyak dan lebih besar menabung. Ini akan menjadi masalah besar bila tidak ada yang mau mengalah. 1. Jadi semangat menabung. Menabung sendirian memang tidak enak. Kalau ada temannya di satu tabungan, apalagi pacar, pasti semangat menabung jadi semakin berkobar. Semangat menyisihkan gaji atau penghasilan demi satu tujuan baik, yaitu menikah. Setiap kali menabung, kamu dan pasangan merencanakan kehidupan yang indah pasca menikah nanti. Termasuk penggunaan uang tabungan untuk mengurus pernikahan, mulai dari akad sampai resepsi dan bulan madu, bahkan rencana membeli rumah. 2. Semakin mesra. Bukan hanya semangat menyisihkan uang, punya tabungan bersama juga dapat membuat kamu dan pasangan semakin mesra. Kalian jadi sering bertemu, berkomunikasi untuk mengatur keuangan, sehingga kualitas hubungan kamu kian kokoh. Saling percaya satu sama lain, bahwa kamu dan pasangan akan mengupayakan terwujudnya pernikahan dari tabungan bersama ini. Paling penting adalah tidak mengutak-atik tabungan tersebut hingga tiba waktunya digunakan. Kamu sudah mantap membuat tabungan bersama pacar. Langkah berikutnya adalah menentukan alokasi gaji atau penghasilan untuk tabungan tersebut. Yang pasti dalam menabung sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansialmu. Misalnya, kamu dan pasangan butuh biaya pernikahan sebesar 100 juta rupiah. Target menabung 5 tahun, 60 bulan. Berarti setiap bulan harus menabung sekitar 1,7 juta rupiah. Karena tabungan berdua, maka 1,7 juta rupiah dibagi 2, berarti satu orang menabung sekitar 800 ribu rupiah sampai 900 ribu rupiah. Kalau merujuk rumus mengatur keuangan bahwa 20% dari gaji untuk tabungan, maka jika mau menabung 900 ribu rupiah per bulan, berarti gajimu harus 4,5 juta rupiah. Jika kurang dari 4,5 juta rupiah, kamu dan pasangan harus menyiasati dengan cara lain untuk memenuhi target tersebut, seperti mencari penghasilan tambahan. Bila tidak bisa, lebih baik pangkas biaya pernikahanmu. Menikah sederhana saja dengan budget misalnya Rp 50-70 juta. Membuat tabungan bareng pacar sebetulnya boleh-boleh saja. Asalkan sudah didiskusikan bersama. Kemudian kamu dan pasangan berkomitmen untuk menghadapi segala risiko yang akan terjadi, baik pada hubungan kalian maupun tabungan itu sendiri dengan baik. Singkirkan sifat egois dan mau menang sendiri. Sudah siap menikah, artinya kamu dan pasangan siap untuk menyatukan segala perbedaan, termasuk persoalan mengatur keuangan. Terima kasih, sampai jumpa kabar info berikutnya.